Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Yusuf Agustina. Saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau mereview materi mengenai metode penelitian hukum. Pengertian penelitian hukum. Penelitian adalah upaya pembangunan ilmu menurut metode ilmiah, yaitu melalui langkah-langkah sistematis menurut metode tertentu. Ilmu pengetahuan secara empiris didasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi tentang dunia kenyataan. Jadi ilmu pengetahuan juga bersifat objektif dan selalu menjauhi sifat subjektif. Penelitian juga terdiri dari beberapa corak dan macam ya. Yang pertama itu penelitian penjajagan, yang kedua penelitian penjelasan, yang ketiga penelitian deskriptif. Yang selanjutnya metode penelitian. Metode dalam melakukan penelitian dapat dilakukan secara normatif dan juga dapat dilakukan secara empiris atau sosiologis. Penelitian normatif yaitu lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif. Pola pikir rasional. Ide tentang kebenaran sudah ada dalam pikiran setiap manusia. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, tetapi tidak menciptakannya dan memperolehnya tidak melalui pengalaman. Yang kedua, pola pikir empiris, yaitu kebenarannya itu selalu diperoleh melalui pengalaman. Pola ini akan gagal ditemukan keberadaannya karena setiap pengalaman baru akan mempunyai arti apabila diberi tafsiran. Pola berpikir rasional dan empiris masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk menemukan pengetahuan yang benar sebaiknya menggunakan antara pola berpikir rasional memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan pola berpikir empiris memberi kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Teori mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Nah, di antaranya adalah teori mengarahkan penelitian, yaitu memberi orientasi atau arahan pada penelitian dengan membatasi fakta-fakta yang harus dipelajari dan dari dunia kenyataan yang luas. Teori dapat membantu menentukan fakta-fakta yang relevan bagi suatu penelitian. Teori merangkum pengetahuan. Nah, teori ini merangkum fakta-fakta dalam bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip sebagai fakta-fakta lebih mudah dipahami dalam rangka generalisasi. Teori ini juga mencoba melihat hubungan antara generalisasi yang serba kompleks dan membentuk sistem-sistem pemikiran ilmiah. Nah, yang ketiga, teori meramalkan fakta, yaitu dengan teori ini mencoba meramalkan kejadian, mempelajari kondisi-kondisi yang menuju kepada kejadian itu atau kemajuan teknologi modern di suatu negara berkembang ya, diramalkan akan menimbulkan hal-hal yang bersamaan gitu. Namun ilmu-ilmu sosial belum cukup berkembang untuk mengadakan ramalan atau prediksi seperti yang dilakukan ilmu pengetahuan alam. Nah, terus peranan fakta ya dalam penelitian itu, yang pertama, fakta itu dapat merupakan suatu alasan besar ya untuk menolak teori yang ada. Nah, tiap teori harus cocok ya dengan fakta. Apabila tidak sesuai dengan teori yang berlaku, maka teori itu harus ditolak atau dirumuskan kembali dengan memperhitungkan fakta yang tadinya belum tercakup. Fakta menyebabkan lahirnya teori baru. Terus fakta juga dapat memberikan dorongan untuk mempertajam atau memperhalus rumusan teori yang telah ada. Nah, dalam melakukan penelitian, seorang ilmuwan atau penelitian yang memerlukan biaya banyak dapat meminta bantuan dari sponsor ya. Unsur-unsur penelitian juga ada beberapa ya. Yang pertama,
penelitian diawali dari adanya permasalahan. Terus setiap penelitian harus dapat menentukan dan merumuskan masalah. Tidak semua permasalahan dapat diteliti ya, karena masalah yang diteliti itu harus dapat diidentifikasikan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Terus tenaga yang cakap juga untuk melakukan penelitian, tersedianya alat atau sarana atau instrumen yang sesuai dengan objek penelitian. Terus data yang terkumpul juga harus dapat diukur dan dianalisis kembali. Masalah yang diteliti harus bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan kebutuhan praktis tertentu. Jadi atas dasar itu penelitian sebaiknya dilakukan dengan merumuskan atau menetapkan identifikasi masalah, menyusun kerangka pemikiran, menjauhkan hipotesis, menguji hipotesis, serta membahas dan menarik kesimpulan. Nah, atas dasar itu juga maka penelitian harus merupakan fenomena yang dapat dirumuskan dan dilakukan secara rasional, yang menyatakan sesuatu hubungan variabel yang dinyatakan dalam kalimat atau statement serta dapat diuji kebenarannya secara teoritis dan empiris sehingga dapat menjadi fakta dan temuan baru gitu. Sekian